Dahulu kala, James White bekerja di kereta api Cape Town Port Elizabeth dan melompat dari satu gerbong ke gerbong lainnya untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Bahkan ketika kereta api sedang melaju, dia sering melakukannya sehingga dia bahkan mendapat julukan jumper. Suatu hari, James kehilangan kedua kakinya dalam sebuah kecelakaan kereta api yang mengerikan. Karena kebiasaannya itu, dia sangat terpukul. Tetapi dia tidak menyerah. Dia membuat kaki baru dari pasak kayu dan bekerja di stasiun kereta api. Dia harus bekerja dengan troli kayu yang dia buat sendiri dan itu tidak mudah baginya. Kemudian, dia menemukan solusi, teman setia, dan penolong. Semuanya dalam satu paket. Jumper bertemu dengan Jack, si babon yang sedang mendorong gerobak sapi di pasar. James sangat terkesan dengan kemampuan si babon dan tahu bahwa dia akan sangat membantu pekerjaannya. Dia meyakinkan pemiliknya untuk menjual Jack kepadanya dan mulai melatih asisten barunya dengan segera. Jack dengan cepat belajar untuk membantu Jumper di sekeliling rumah dan mendorong troli ke tempat kerja. Kemudian, pemilik barunya memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dan mengajari si babon pintar ini untuk membantunya di tempat kerja. Tugasnya adalah memastikan kereta api sesuai jadwal dan menyusuri jalur yang telah ditentukan. Kereta yang mendekat akan memberitahunya dengan sejumlah fluid, dan tugas James adalah mendengarkan dengan seksama dan mengubah jalurnya dengan menarik tuas yang benar. Jack ternyata adalah murid yang baik. Pertama, dia belajar menarik tuas yang tepat ketika pemiliknya menunjukkan angka dengan jari-jarinya. Kemudian, dia belajar mengenali pola fluid dan melakukan pekerjaan itu sendiri. Dia juga membantu merawat taman stasiun. James dapat sepenuhnya mengandalkan asisten pintarnya dan bersantai saat Jack bertugas. Mereka bekerja sebagai tim yang hebat. Sampai suatu hari, seorang penumpang mewah yang bepergian melalui stasiun melihat seekor babon yang bertanggung jawab atas tuas. Setelah mendapat keluhan, pejabat kereta api mengirim seorang manajer ke stasiun untuk memecat James karena dia tidak pernah memberitahu bosnya bahwa asistennya bukan manusia. Begitu pemeriksaan tiba, James berhasil meyakinkan mereka untuk memberikan kesempatan kepada si babon untuk menunjukkan bakatnya dan kemudian membuat keputusan akhir. Para manajer menyetujuinya dan sangat terkesan, sehingga mereka secara resmi mempekerjakan Jack untuk bekerja di perusahaan kereta api dan bahkan memberinya gaji sebesar 20 sen. Itu semua terjadi pada tahun 1880-an, jadi gajinya tidak terlalu buruk. Jack bekerja selama 9 tahun tanpa melakukan satu kesalahan pun hingga dia meninggal dunia. Dia menjadi seorang selebriti dan memiliki banyak penggemar di antara para penumpang dan penduduk setempat. Dia sangat mencintai tuannya dan akan membuat orang berkata, "Oh," saat dia memeluk James di lehernya dengan kedua tangannya. Jim Key yang cantik adalah hewan super cerdas lainnya yang tercatat dalam sejarah. Pemiliknya, William Key, mencintai semua hewan, terutama kuda. Dia menjadi dokter hewan dan pelatih otodidak dan memutuskan untuk mengikuti pacuan kuda. Dia membeli seekor kuda betina Arab bernama Laureta yang dulunya adalah kuda sirkus terkenal. Laureta segera melahirkan seekor anak kuda dan William berharap anak kuda itu akan tercatat dalam sejarah sebagai kuda pacuan yang tangguh. Anak kuda itu tidak memenuhi harapannya karena rapuh, lemah, dan hampir tidak bisa berjalan. Jim menghabiskan banyak waktu dengan William dan bahkan tidur di dalam rumah dekat perapian. Saat dia tumbuh dewasa, kuda itu mulai meniru trik-trik sebagian besar dari anjing keluarga. Dia akan mengambil tongkat, berguling, dan duduk untuk mendapatkan makanan. Istri William, Lucinda, adalah orang pertama yang menemukan bahwa Jim juga memiliki bakat lain. Dia belajar menjawab pertanyaan ya atau tidak. Jim akan menganggukkan kepalanya ke atas dan ke bawah ketika seseorang bertanya, "Apakah kamu ingin sepotong apel?" Dia akan menggelengkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lain ketika seseorang menawarinya untuk pergi keluar saat hujan. William mulai melatih Jim dan membantunya menguasai alfabet, mengeja kata-kata kecil, dan berhitung. Dia juga bisa mengetahui waktu, menggunakan mesin kasir, memutar nomor telepon, menyortir surat, dan bahkan pingsan saat diperintah. Pemiliknya memutuskan untuk memulai sebuah pertunjukan dengan Jim sebagai bintang utamanya, dan pertunjukan itu langsung sukses. Beberapa orang tidak percaya bahwa itu nyata, tetapi mereka tetap penasaran untuk melihatnya. William dan Jim Kim menjadi terkenal di seluruh negeri. Foto wajah Jim terpampang di kancing dan kartu pos. Mereka mengadakan pertunjukan terakhir mereka pada tahun 1906. Tetapi pelajaran penting yang mereka ajarkan
masih tetap hidup. Kamu bisa mengajari banyak hal kepada hewan jika kamu memperlakukan mereka dengan baik, bukan dengan kekejaman. Seekor anjing border collie di AS bernama Chaser mengetahui nama-nama lebih dari 1.000 mainannya. Chaser memecahkan rekor yang dipegang oleh anjing lain bernama Rico yang mencetak 200 kata. Chaser adalah hadiah ulang tahun untuk seorang profesor psikologi yang mulai melatihnya saat dia berusia 8 minggu. Itu adalah proyek penelitian untuk pemiliknya. Chaser belajar mengidentifikasi 50 mainan dengan namanya saat dia berusia 5 bulan. Pemiliknya memberikan nama pada setiap mainan dan menuliskannya dengan spidol agar tidak lupa. Mereka akan berlatih 4-5 jam per hari. Ketika pelatihan berlanjut selama beberapa tahun, Chaser akhirnya memiliki ingatan yang teruji paling besar dibandingkan hewan non-manusia lainnya. Dia juga mengetahui mainan-mainannya berdasarkan kategori dan dapat melakukan perintah-perintah tertentu. Dia akan menyentuh bola tertentu dengan cakarnya atau mengambil frisbee tertentu yang diinginkan pemiliknya. Chaser melakukannya tanpa camilan sebagai hadiah. Dia murni menikmati prosesnya. Gajah dikenal sebagai hewan yang sangat cerdas dengan otak besar dan ingatan yang luar biasa yang mampu menunjukkan empati. Kaushik adalah gajah jantan India yang lahir pada tahun 1990 dan tinggal di kebun binatang di Korea Selatan. Dia menjadi terkenal ketika seseorang merekamnya sedang berbicara. Sebenarnya, dia menirukan kata-kata seperti burung beo, tapi itu bukan sesuatu yang kamu harapkan dari seekor gajah. Kaushik dapat mengucapkan kata-kata dalam bahasa Korea untuk ya, tidak, duduk, berbaring, dan 4 kata lainnya. Dia memasukkan belalainya ke dalam mulutnya dan menggoyangkannya sambil menghembuskan napas untuk mengubah nada dan tinggi rendahnya suara yang dihasilkannya. Jika kamu bisa bersiul dengan jari-jarimu di dalam mulut, ini mirip seperti itu. Para peneliti tidak tahu apakah Kaushik benar-benar memahami arti dari kata-kata yang dia ketahui. Dan mereka memiliki teori bahwa dia harus belajar berbicara seperti ini karena dia terpisah dari gajah lain saat berusia 5 tahun dan harus mengatasi rasa kesepian. Koko si gorila menjadi bintang internasional karena dia menguasai bahasa isyarat. Dia mengetahui lebih dari 1.000 isyarat dan mampu memahami 2.000 kata dalam bahasa Inggris. Dia berhasil menjadi sampul majalah National Geographic 2 kali. Pertama dengan foto selfie yang diambilnya di cermin yang merupakan genre yang cukup baru pada tahun 1978. Untuk kedua kalinya, dia ditampilkan dalam sebuah cerita tentang dia dan anak kucing peliharaannya. Koko lahir di kebun binatang San Francisco pada tahun 1971. Seorang peneliti mulai bekerja dengannya saat Koko berusia 1 tahun. Bekerja dengannya membantu para ilmuwan menyimpulkan bahwa kera besar memiliki kemampuan bahasa yang mirip dengan keturunan manusia. Koko juga menunjukkan emosi yang mirip dengan manusia. Dia memiliki selera humor dan tingkat kenakalan tertentu. Suatu ketika, Koko tidak menyukai seorang pewawancara, sehingga dia memanggilnya toilet menggunakan bahasa isyarat. Gurita adalah seniman pelarian yang handal. Mereka dapat membuka tutup stopless, memampatkan tubuh mereka, dan memanjat keluar dari lubang-lubang kecil. Otto si gurita dari Jerman bahkan lebih hebat dari itu, dan belajar membuat korsleting pada seluruh sistem kelistrikan di akuarium. Para karyawan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, jadi mereka memutuskan untuk menginap di malam hari. Otto menyemprotkan air ke lampu 2000 watt di atas akuariumnya, dan seluruh sistem kelistrikan akan terbakar. Sepertinya dia hanya bosan di bulan-bulan musim dingin ketika akuarium ditutup. Dia juga terlihat menjagal kepiting pertapa di dalam akuariumnya dan melemparkan batu ke kaca, mencoba merusaknya. Gurita yang pintar, bertahanlah Otto.